Jadi ini kita akan melakukan beberapa cara mengenai Excel. Pertama masuk dulu ke Excelnya. Oke, kita masuk. Nah, kali ini yang akan kita pelajari adalah gimana sih cara mengetahui tentang jumlah record dengan mengetahui total file atau total bar-nya. Nah, kemudian kita akan mengetahui nilai minimum maksimumnya, kita akan mengetahui nilai average-nya, kemudian kita akan melakukan validasi data, apakah semua data itu sudah sesuai, terus apakah ada data yang sama atau tidak gitu ya teman-teman. Nah, tapi kemudian sebelum dari itu, yang terpenting kita mengambil data kita dulu. Jadi kita import data yang akan kita validasi datanya itu ke Excel dulu. Caranya sama seperti praktikum kemarin, kita pilih yang data ini. Nah, kemudian di bagian sini kita pilih yang get data. Ini ya, kita pilih ini. Kemudian ada beberapa pilihan untuk Microsoft tahun 2021. Kita ke Legacy Wizard. Kita pilih yang Legacy Wizard. Nah, di sini kita pilih yang paling bawah. Kita pilih yang From Microsoft Query. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Kemudian kita pilih yang Microsoft Access Database yang bawah ini. Kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini tampilannya. Di sini kita pilih tempat di mana file kita itu disimpan gitu. Nah, fileku disimpan di sini. Kemudian pilih yang data manajemen layanan TI, data DBF, pilih klik OK. Kemudian kita close. Nah, kemudian tampilannya akan menjadi seperti ini. Di sini ada beberapa fitur atau pilihan. Kita pilih yang paling pojok kiri, New Query ini, klik. Kemudian kita pilih yang DBase Files. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, tampilannya akan gini. Kita pilih yang ini. Kemudian next, kita pilih next, 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 finish. Nah, kemudian di tampilan ini apa sih maksudnya dari sama dengan $A $1? Nah, yang ini itu maksudnya adalah kode letak kolom data kita akan muncul. Jadi nanti data kita akan muncul di kolom yang paling pojok kiri atas. Kodenya adalah sama dengan $A $1. Jadi kita pastikan yang bagian ini terisi $A $1 ya. Kalau sudah klik OK, data kita akan muncul. Nah, kalau sudah, sekarang kita ke tutor pertama. Kita ingin mengetahui jumlah recordnya dengan mengetahui total bar-nya. Jadi kita ingin tahu total baris atau kolom ke bawah dari data kita. Nah, di sini kita lihat di pojok bawah. Kita kan udah klik G-nya ya. Nah, kita lihat pojok bawah, di situ ada tulisan count 103. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah data kita ada 103 baris, atau pakai cara manual kita scroll ke paling bawah datanya. Nah, di sini kita bisa lihat data kita sampai kolom yang 103 gitu ya. Tapi kalau cara yang paling cepatnya ya pakai cara pertama tadi ya. Kemudian sekarang kita masuk ke tutor yang kedua. Tutor kedua ini kita akan bagaimana cara mengetahui average-nya, mengetahui barisnya, mengetahui nilai minimum maksimumnya. Pertama kita blok dulu. Ini kita blok sampai yang paling bawah. Oke ya. Nah, di sini kan kita lihat di pojok bawah. Di situ kan muncul keterangan average, count-nya, terus summarize-nya. Ya, di average ini kita klik kanan yang average ini. Jadi di situ akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, di sini ada minimum, ada maksimumnya. Nah, belum dicentangkan, kita centang minimumnya, kita centang maksimumnya.
Kalau sudah, ini kita bisa lihat. Nah, sudah muncul minimumnya dia 14,88, kemudian maksimumnya dia ini ya. Kemudian ada summarize-nya, ada count-nya ada 102 baris, dan kemudian average-nya juga ditampilkan. Tapi kita mempunyai cara kedua untuk mengetahui nilai maksimum dan minimum suatu data yang kita miliki. Nah, penasaran? Sekarang kita ke cara yang kedua. Jadi di Excel ini ada rumusnya. Jadi kita tulis sama dengan rumusnya ini ya. Max ini untuk mengetahui nilai maksimal atau nilai maksimum, nilai tertinggi suatu data yang dari data kita gitu. Kemudian max kita pilih kolom yang paling atasnya data kita. Kalau sudah, habis itu rumusnya lagi titik 2. Nah, ini kita bisa scroll sampai data ke yang paling bawah. Jadi kita dari data paling atas sampai data paling bawah tuh kita pengen tahu nilai yang maksimumnya tuh berapa, nilai tertingginya itu berapa. Kita scroll ya teman-teman sampai ke paling bawah. Ini kita scroll sampai sini ya. Nah, kalau sudah, kita kurung tutup ya rumusnya, kemudian klik enter. Oke, jajang. Jadi muncul juga nilai maksimum kita, benar ya, 56767,2 itu nilai maksimumnya, nilai tertingginya dari data kita. Nah, kemudian sekarang ke rumus minimum. Sama ya, sama dengan min, kemudian kurung buka A2 titik 2, kemudian A102 ya teman-teman. Nah, kemudian kalau sudah kurung tutup, kemudian kita klik enter. Jadi muncul di sini nilai minimumnya 14,88. Kemudian kita ke rumus ketiga, summarize sama dengan sum kurung buka A2 titik 2 A102, kemudian kurung tutup enter. Muncul summarize kita, hasilnya 276.794,2. Jadi begitu ya teman-teman untuk mengetahui nilai minimum maksimumnya di cara kedua untuk Excel. Nah, kemudian kita akan ke tutor yang ketiga. Ini adalah cara untuk mengetahui apakah data kita itu udah semuanya sesuai atau belum. Nah, kita pilih yang ini, filter, kita ke data, kemudian pilih filter ya. Nah, kalau udah klik filter, dia akan muncul di samping tulisan-tulisan itu ya, putih-putih. Bisa bandingin kan? Nah, ini yang putih-putih tanda panah ke bawah itu loh teman-teman. Nah, muncul seperti itu ya kalau diklik filternya. Nah, kemudian kita langsung, kalau udah kita klik aja akan muncul seperti ini. Nah, di sini udah centang semua kan, udah centang. Ini artinya semua data kita itu berarti sudah semuanya benar, udah centang semua, berarti sudah sesuai semua gitu ya teman-teman. Nah, kalau sudah kita cek data kita udah benar semua, kemudian kita akan ke tutor yang keempat. Kita matikan filternya, kemudian kita pilih yang ini, data validation, masih di bagian data, kemudian data validation, kemudian kita pilih yang data validation ini ya teman-teman. Kita klik, nah akan muncul seperti ini. Kemudian di settingsnya ini ada option any value, kita pilih tanda ke bawah ini kita bisa milih, kita ubah ke custom, kita ganti ke custom, kemudian formulanya kita masukin. Jadi formulanya kita bisa ketik di ini bagian sini, formula sini, formulanya koma atas, kemudian sama dengan count if ya teman-teman, kemudian kurung buka, kita tulis kolomnya, kita atau bisa kita klik di sini kolomnya ini, berarti dari kolom paling atas sampai ke kolom paling bawah ya teman-teman, atau biar gampang kita bisa scroll aja gini sampai ke paling bawah, kita scroll. Oke. Kita scroll sampai ke kolom A103 ya berarti teman-teman.
Nah, kalau sudah, kemudian di antara A sama angka itu kita kasih tanda dolar. Nah, ini kita ketik dolar. Nih, habis A lagi berarti kita kasih dolar lagi. Kemudian kasih dolar, di sini juga dikasih dolar. Kemudian kita kasih dolar di depan A, kita kasih tanda dolar lagi di belakang A. Kemudian 103 kita kurung tutup. Jadi formulanya atau rumusnya itu seperti itu ya teman-teman. Kemudian kalau sudah, kita titik dua dulu, kita pilih titik koma. Nah, kalau untuk yang ini kita titik koma berarti, karena emang beberapa komputer tuh beda-beda, ada yang titik 2, ada yang titik koma gitu. Kemudian titik koma A2, kemudian kurung tutup, kemudian tanda kurang dari terus sama dengan 1, klik OK. Ini kita masuk lagi ke data validation, ke error alertnya, title-nya ini kita isi warning. Nah, kalau udah ini error message-nya data tidak boleh sama ya. Kita tulis data tidak boleh sama. Oke. Kita klik OK. Nah, mari kita cek apakah kalau ada data kita yang sama akan muncul peringatan atau alertnya muncul apa enggak. Alertnya muncul, kita ini ganti, ini kita samakan ke yang bawahnya ya. Nah, oke, muncul. Oke, data tidak boleh sama. Sudah muncul teman-teman, jadi akan muncul warning atau peringatan kayak gini ya. Jadi udah berhasil tutor kita teman-teman. Kemudian kita close. Baik teman-teman, sekian tutor dari Hasna Adibah Pratami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti. Bye-bye.